Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati bi anna Allah yaghfir wa yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bisababihim wa karamihim fid din wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara minhum biqatin tahibatin liyatafakkaru fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqal hadits bi kitabillah afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umur muhdasatiha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatun finnar. Wa kama qala muallim rahimahullah Sahrani Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani nafa'allahu wa iyyakum bi ulumihim wa 'alamahu fi dinil amin. Al-hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat bini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Segenap DKM pengurus Masjid Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untaian rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia, kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkamis syar'iyyah. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada penghulu alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini kelak di hadapan Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajarannya, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul juma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allim rahimahumullah wa man qara'a inda madja'ihi, halaman 19 baris kelima dari bawah, adanya di tengah. Wa man qara'a inda madji'ihi akhir ayatil kahfi bunya lahu min nurin min ra'sihi ila ka'bihi. Wa man, dan barang siapa qara'a membaca inda madji'ihi tatkala berbaring miring, ya. Madji'ihi tidur berbaring miring, hendak tidur. Jadi kita memang sunnahnya tidurnya miring, ya, miringnya ke arah kanan, yaitu janibul aiman, miring posisinya sebelah kanan kalau kita mau tidur. Ini kalau kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah itu kalau tidurnya miring ke kiri, miring ke kanan? Karena menjaga hati dan menjaga
jantung, ya, hati dan jantung. Jadi kalau tidurnya ke kanan, posisi jantungnya itu bebas, ya, kagak tertekan. Tapi kalau kita posisinya kiri, karena kan jantung adanya di sebelah kiri, ya, jantung ada sebelah kiri. Nah, ini juga termasuk di dalamnya yang mengalirkan darah. Hingga kalau seandainya kita tidurnya miring ke arah kiri, itu akan bisa mengakibatkan jantung itu tidak terpelihara dengan baik, ya. Maka Rasulullah itu kalau tidur janibal aiman, sebelah kanan dia tidur. Begitu naik ke atas tempat tidur, kemudian posisikan dengan posisi miring ke sebelah kanan, kemudian mengucapkan atau membaca akhiru ayatul kahfi. Jangan kita tidur sambil telungkup. Kalau kita tidur telungkup itu ada tidurnya syaitan, ya, syaitan itu tidurnya itu menelungkup. Jadi dada kita itu berada di bawah. Ini bisa mengakibatkan sesak napas, ya. Islam seperti itu tuh. Sampai tidur saja betul-betul diperhatikan, ya. Nah, ketika idza madji'ihi akhiru ayatul kahfi, kita baca akhir ayat kahfi kalau kita memang hafal, ya. Alladzina kanat a'yunuhum fi idha'in min dzikrin wa yakunu la yastami'una sam'an, ya. Itu dari situ tuh kita baca sampai dengan akhir. Kalau kita nggak hafal, kita ambil yang paling yang di awal, ya, surah kahfi yang awal. Alhamdulillahilladzi anzala alaihi kitaban ajaban, ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala, gimana? Ya, pokoknya di awal itu, ya. Buniya lahu min nurin min ra'sihi ila ka'bihi. Orang yang membaca ketika tidur dalam keadaan miring ke arah kanan dengan membaca surah kahfi, baik surah yang awal maupun yang akhir, dalam keterangan yang lain, ya. Buniya lahu, maka akan dibangunkan lahu bagi orang tersebut min nurin, yaitu nur cahaya, min ra'sihi, dari atas kepalanya, ila ka'bihi, sampai dengan telapak kakinya. Jadi orang yang tidur seperti itu dijaga, seakan-akan dijaga oleh Allah dengan nur cahaya Allah, bercahaya badannya. Luar biasa kalau misalnya kita memiliki cahaya di dalam badan kita, ya, nur cahaya Allah nih. Nah, ini kalau kita bisa baca, tapi biasanya kita jarang membaca, ya. Jangankan membaca surah Al-Kahfi, terkadang kita baca kulhu aja jarang. Kalau udah yang namanya ngantuk, naik ke atas tempat tidur, udah kayak apa, udah langsung tidur aja gitu, ya. Nah, padahal memang harusnya kita banyak berzikir ketika tidur, ya, setidak-tidaknya beristighfar kepada Allah, karena kita yang namanya tidur itu kan sebagian dari mati. Kalau pas keterusan kagak taunya nggak bangun-bangun, betul nggak? Makanya diperintahkan bagi kita, disunnahkan bagi kita ketika tidur itu, ya, kita berzikir kepada Allah, membaca Fatihah, membaca Al-Ikhlas, kemudian Muawwidhatain, kemudian dengan zikiran-zikiran yang lain. Ya, minimal kita membaca itu saja tuh, ya. Tapi kalau seandainya kita bisa membaca surah terakhir dari surah Al-Kahfi atau surah awal dari surah Al-Kahfi, itu malah lebih baik. Akan dibangunkan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah dengan nur cahaya Allah dari atas kepalanya sampai dengan ujung kakinya. Ka'bihi itu adalah telapak kaki, ya, sampai dengan telapak kaki dijaga oleh Allah dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a suratul Tariq 'inda marji'ihi mimma inda martidihi qutiba lahu 'adadun nujumi samai hasanatin. Wa man, dan barang siapa qara'a membaca suratul Tariq, surah At-Tariq,
was-sama'u tariq wa ma adraka ma tariq, an-najmu saqit dan sebagainya, ya. Inda maraqadihi tatkala hendak berjalan ke pembaringan. Maraqadihi dari kalimat raqada, ya, berjalan menuju pembaringan, hendak tidur. Jadi kalau kita mau menuju tempat tidur kita, atau kita duduk di atas tempat tidur, begitu kita datang mau tidur, jangan langsung lompat aja tidur. Duduk dulu di atas pembaringan, ya, kemudian sambil membaca itu tuh. Membaca surah At-Tariq, was-sama'i At-Tariq wa ma adraka ma Tariq dan sebagainya itu kita baca. Kalau kita baca, kutiba lahu, maka akan dicatat lahu bagi orang yang membaca surah At-Tariq ketika hendak tidur atau menuju tempat tidurnya, ada nujum sama'i hasanat, lahu baginya dicatat hasanat kebajikan, adadu sejumlah nujumus sama'i, bintang-bintang yang ada di langit. Ya, orang yang membaca surah At-Tariq duduk di atas pembaringan mau tidur, baca At-Tariq. Ya, ini terkadang nggak pernah kita kerjain nih, jarang, ya. Padahal luar biasa. Orang kira-kira kita bisa ngitung nggak tuh bintang-bintang yang ada di atas langit? Nggak ada. Hasanat kebajikan bagaikan hitungan bilangan bintang-bintang yang ada di atas langit. Luar biasa kalau bisa kita membaca surah At-Tariq saat kita berjalan atau berada di atas pembaringan hendak tidur. Karena tidur itu hakikatnya memang saudara mau mati gitu. Tidur itu kematian. Nah, nanti yang membangunkan adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Tidur ibarat kematian. Maka kalau seandainya kita tidur, kita harus berhati-hati. Ya, mudah-mudahan dengan kita tidur, amal-amal kita diterima oleh Allah, kemudian juga ditambah dengan hasanat kebajikan-kebajikan. Meskipun misalnya nggak taunya begitu subuh dibangunin udah nggak ada nyawanya, insya Allah kita termasuk husnul khatimah, ya. Ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, kita pengen banget, jadi nggak merasakan bagaimana sakratul maut. Luar biasa. Wa qala al-Mustafa ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratul mulk wa tala ba'da qira'atiha. Bersabda Sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, man qara'a suratul mulk, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, ya, surah Al-Mulk, watala, dan dibarengi atau diiringi. Ada yang menyebut tala itu mengiringi, ada yang menyebut tala itu berdoa, kemudian dibarengi dengan berdoa. Ba'da qiraatiha, setelah membaca surah Al-Mulk. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, ya, kemudian mengiringi atau berdoa setelah membaca surah Al-Mulk tadi, bacanya doanya Allahumma asimni bil islami qa'iman wa asimni bil islami qa'idan. Qa'idan nih, bukan qa'iman, ya. Itu salah cetak. Qa'idan, duduk. Wa raqidan, dan tertidur. Wa tusmit fi aduwan wala hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidhu binasiyatiha wa as'aluka khairal ladzi biyadika kafallahu ma hammuhu minal jinni wal insi wal dawab. Doanya, Allahumma ya Allah, a'simni, peliharalah diriku, bil Islam, dengan Islam, peliharalah diriku dengan Islam, qa'iman, saat berdiri, wa'simni bil Islam, dan peliharalah diriku dengan Islam, qa'idan, saat duduk, wa raqidan, dan dalam saat tidur. Kita memohon kepada Allah setelah kita membaca Al-Mulk, ya,
baca surah Al-Mulk, kemudian kita baca doa nih, ya Allah, peliharalah diri kami dari Islam. Artinya jangan sampai Islam itu dalam diri kita itu keluar, artinya menjadi orang yang kufur kepada Allah. Karena tauhid atau agama Islam, kita mendapatkan karunia Islam itu adalah karunia yang sangat luar biasa, ya. Nilainya tiada duanya. Hidayah Islam menjadi seorang muslim, seorang Islam, itu karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia itu mendapatkan hidayah Allah. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sekali-sekali hidayah maksudnya menjadi seorang Islam, seorang muslim, ya. Menjadi seorang muslim itu tidak semua diberikan oleh Allah. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Seakan-akan Rasul tegur, ya Rasulullah, sesungguhnya hidayah itu bukanlah milik engkau. Hidayah bukan milik seseorang. Saat itu Rasulullah mengharapkan agar pamannya Abu Thalib menjadi seorang muslim. Rasulullah yang membimbing beliau saat-saat sakratul maut agar Abu Thalib itu menjadi seorang muslim, dibimbing. Tapi ketentuan Allah beda. Meskipun Abu Thalib adalah seorang paman yang sayangnya luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak beliau tidak menjadi seorang muslim, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diberikan oleh Allah itu adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah. Dan Allah yang memberikan kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur tuh, ya. Kita bersyukur menjadi seorang muslim. Nah, kalau muslim itu adalah orang yang mengikrarkan dirinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia berikrar menjadi seorang Islam, ya, dengan 2 kalimat syahadat. Ucapannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengaku, bersaksi, menyaksikan bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang disembah dan tidak ada lagi sesembahan, dan mengakui dengan sebenar-benarnya pengakuan bersyahadah bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah dan juga hamba Allah. Jadi kita seorang muslim. Jadi kita seorang muslim, seorang Islam, ya. Makanya dengan adanya hidayah menjadi seorang Islam, apapun amaliyah yang kita kerjakan maka akan mengandung pahala. Akan ada pahala ganjaran dari Allah. Orang yang tidak Islam, orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak menjadi seorang muslim, sebesar apapun amal yang dia kerjakan tidak akan ada ganjaran di sisi Allah. Karena amaliyah saleh itu hanya berlaku dan mendapatkan fadilah, keutamaan, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah kalau memang dia sebagai seorang Islam. Maka orang yang mengharapkan agar setiap hari saat dia berdiri, saat dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan tidur, tetap dalam keadaan Islam agar semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran. Maka baca tuh, ya. Nah, setelahnya kita mengikrarkan menjadi seorang Islam, naik tingkatannya menjadi seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah orang yang atas diku maja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam mimma ulima minad dini bidururah la mutlaqan. Orang yang yakin, percaya, tidak ada keraguan dalam dirinya. Itu seorang yang beriman. Iman namanya, ya. Iman itu meyakini, mempercayai dan tidak ada sedikit pun keraguan-raguan terhadap apa yang dibawa dan dirisalahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun nyawanya sebagai taruhan.
Karena orang yang beriman, kenapa yakin? Karena beliau orang yang beriman itu menyatakan bahwa apa yang dikeluarkan dari lisan baginda Nabi, hukum-hukum Allah, masarakallahu bilisanin nabiyyi minal ahkam. Apa yang datang dari lisan Nabi, yang disampaikan oleh dari lisan Nabi ini adalah hukum-hukum Allah. Dan Rasulullah adalah makhluk, adalah seorang hamba yang tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata kalimat, ya. Yang keluar itu bukan dasar dari hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar dari omongan Nabi, lisan Rasulullah, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya, kecuali semuanya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah titah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka syariat itu bukan hanya sekedar misalnya hubungan kita dengan Allah, salat misalnya, puasa, zakat, infak, berangkat haji, ataupun amalia yang lain. Tapi juga ada kalanya syariat itu berkenaan tentang hal ihwal manusia, akhlak manusia, kemudian muamalah, hubungan antar manusia, bahkan sampai jihad. Ya, syariat itu jihad itu syariat Rasulullah. Kalau seandainya jihad itu bukannya syariat Nabi, kemungkinan Rasulullah tidak akan pernah ada di medan tempur. Gak akan mungkin, betul nggak? Ya, kalau syariat itu hanya sekedar sholat, zakat, puasa misalnya. Nah, gak mungkin Rasulullah ada di medan tempur, gak mungkin Rasulullah ada di depan para sahabat-sahabatnya menghunuskan perang. Dalam Islam itu yang namanya jihad adalah membela kehormatan dirinya, kehormatan kaum muslimin saudaranya yang seiman dan seakidah, juga menjaga kehormatan agama dan kehormatan tanah airnya. Itu jihad di dalam Islam. Jadi jihad di dalam Islam itu bukan karena dendam, bukan untuk melampiaskan dendam. Kemudian dengan kita melampiaskan dendam hingga akhirnya membabi buta. Ketika kita menguasai satu negeri, kita membabi buta, menghancurkan semua tatanan kehidupan yang ada di negeri itu. Gereja-gereja dihancurin, bihara-bihara dihancurin, kuil-kuil dihancurin. Enggak. Islam tidak memperbolehkan, karena jihad itu syariat untuk menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan kaum muslimin, menjaga akidah, menjaga syariat Allah, meninggikan kalimat Allah yang mulia, dan menjaga kehormatan negeri. Itu adalah jihad fisabilillah. Ya. Nah, saudara, karena jihad itu syariat, maka ada aturannya. Jihad itu tidak sembarangan kita melampiaskan dendam, enggak. Jihad ada syaratnya dan rukunnya. Kagak boleh kita membunuh anak-anak, nggak boleh. Kita nggak boleh membunuh kaum wanita. Kita nggak boleh melecehkan kaum wanita yang memang sudah berada di dalam kekuasaan kita. Kita nggak boleh mengganggu orang-orang tua atau menzzalimi orang-orang yang sudah tua. Itu dalam syariat Islam. Ya. Makanya kalau kita lihat sekarang ini, saudara, kaum muslimin, pasukan jihad fisabilillah yang ada di Palestina, ya, itu betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Benar-benar menjaga akhlak pasukan kaum muslimin, di mana ketika mereka menguasai satu negeri, satu kampung, satu kota, ya. Palestina kemarin kan dikuasai oleh pejuang
pejuang Palestina. Apa ada yang dibantai? Kagak ada yang dibantai. Gak ada. Ada satu video yang dipiralkan seorang ibu dengan 2 orang anak. Ini ibunya udah ketakutan, minta maaf kepada pasukan kaum muslimin dari Palestina. Ya Bu, tenang saja. Anaknya yang satu ketakutan, tapi yang satu lagi dengan asiknya main game. Kenapa? Dia yakin gak akan mungkin pasukan kaum muslimin membantai dirinya. Enggak. Ya. Ini yang terjadi, saudara. Yang terjadi. Dan harusnya yang seperti ini kita viralkan. Akhlak pasukan kaum muslimin mengikuti apa yang disampaikan dan dirisalahkan baginda Nabi dalam hal perang, agar image orang-orang orientalis atau orang-orang di luar Islam tidak lagi mencibirkan Islam. Karena banyak menganggap bahwa Islam itu adalah agama teroris. Islam adalah agama sadis, agama yang tidak berperi kemanusiaan. Tegaknya Islam itu dengan pedang, katanya. Ya, itu kan orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak senang dengan Islam menyatakan seperti itu. Nah, ini kenyataan, saudara. Bukti yang amat sangat otentik di mana pasukan kaum muslimin dari Palestina menguasai satu negeri, tidak ada yang dibantai. Meskipun saat itu orang kaum muslimin di orang-orang Palestina itu luar biasa dendamnya, saudara. Sakit hatinya dengan Zionis. Mereka bisa kita bayangkan. Mereka melihat saudaranya yang dibunuh, mereka melihat saudaranya yang disiksa, mereka melihat saudara muslimahnya yang dilecehkan, yang diperkosa dan sebagainya dengan penuh kekejaman. Kalau kita bagaimana melihatnya? Bukan main. Bisa saja kita melampiaskan dendam saat itu, saudara. Tapi mereka adalah orang-orang yang mengikuti syariat Rasulullah, yang teguh dengan apa yang disampaikan baginda Nabi. Mereka tidak akan merusak jihad fisabilillah. Karena memang yang mereka inginkan dalam jihad itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melampiaskan dendam. Nah, kita nih umat Islam yang ada di luar sana, yang ada di luar, artinya yang jauh dari sana, kita viralkan tentang akhlak para pejuang-pejuang kaum muslimin. Karena biar bagaimanapun beda dengan agresor orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, penjajah negeri Palestina. Coba kita lihat. Hampir 2.000 orang mati, saudara. Betul gak? Dibantai habis. Terbanyak adalah anak-anak yang memang tidak punya dosa, yang tidak tahu menahu terhadap keadaan. 2.000 yang meninggal. Lebih dari 7.000 yang dalam keadaan terluka. Dibombardir itu yang namanya Gaza. Di bumi hanguskan Gaza, diratakan bagaikan tanah. Coba kalau kita lihat, ya, betul-betul biadab, saudara. Ini pun kalau bisa kita share, kita viralkan kekejaman dan kebongisan Yahudi hingga semua mata sealam dunia ngelihat nih akan kekejamannya. Jangan kita diamin, saudara. Ya, nggak boleh kita diamin yang seperti itu. Nah, kalau seandainya memang kita nggak mampu untuk berjuang, berjuanglah dengan apa yang kita punya. Kita punya tangan, kita punya fasilitas misalnya, sharekan yang seperti itu, viralkan yang seperti itu, biar orang tuh tahu, biar semua dunia membuka mata. Hingga banyak yang viral. Orang-orang Yahudi yang berada di Amerika melihat kenyataan itu, yang tadinya awalnya dalam benaknya mereka mengatakan bahwa Hamas itu adalah pasukan yang brutal, tapi dibilang sekarang saya tidak lebih brutal dari orang-orang Yahudi. Ya, Masya Allah. Sekarang udah berbalik. Itu karena diviralkan. Nah, kita juga wajib memviralkan seperti itu.
Jangan kemudian kita diam saja, saudara. Kita melihat saudara kita diam, dianiaya, dizalimi. Bagaimana kita akan bertemu dengan Rasulullah? Kalau kita lihat saudara kita yang seiman dan seakidah dizalimi, tidak ada pembelaan dari diri kita akan malu bertemu dengan Rasulullah. Kita akan ditanya oleh Rasulullah ketika saudara kita yang seiman dan seakidah dilecehkan, dizalimi, sementara tidak ada sedikit pun dalam diri kita untuk membela mereka. Kalau kita nggak mampu, angkat tangan, kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar diberikan kesabaran dan kekuatan dan dimenangkan perjuangan mereka. Jangan malah kita menghina, jangan malah kita mencaci maki. Masya Allah, ini orang gak punya otak kalau dia betul-betul sebagai seorang yang beriman. Karena Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kalian, kata Rasulullah, sampai engkau betul-betul mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ini Rasulullah yang bilang. Ya, kagak dianggap kita sebagai orang yang beriman kalau kita tidak mencintai saudara kita yang seiman dan seakidah. Yang namanya mencintai bukan cuma hanya kita memberi saja, tapi juga bukan hanya senang saja, tapi juga ketika saudara kita ditimpa musibah, saudara kita merasakan kegetiran, kita akan merasakan sakitnya hati kita melihat saudara kita yang menderita. Ya, bukan malah kita senang di atas penderitaan saudara kita yang seiman dan seakidah. Ini saudara kita di Palestina itu dalam keadaan ketakutan luar biasa. Apalagi saat-saat sekarang ini akan diterjunkan, akan datang pasukan darat dari Zionis Israel untuk kembali menghancurkan Gaza. Bayangkan saudara, Gaza itu saudara adalah tempat di mana lahirnya imam besar, Imam Syafi'i, imam kita yang banyak sekali fatwa-fatwanya kita pakai saudara. Masya Allah, masa kita diam? Ya, lantunkan doa-doa kunut-kunut nazilah, lantunkan, minta kepada Allah, ya, agar Allah berikan bantuan kepada saudara kita yang seiman dan seakidah. Kalau kagak juga share tentang perjuangan-perjuangan mereka, agar seluruh dunia mengetahui akhlak pasukan kaum muslimin yang betul-betul taat kepada agamanya, taat kepada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara, ya, jangan kita diam. Apalagi bulan yang begitu amat sangat luar biasa, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjalankan syariat Rasulullah luar biasa. Kalau di sini kita merayakan Maulidin Nabi, mereka merayakan Maulidin Nabi dengan menegakkan syariat ajaran baginda Rasul. Betul-betul. Ya kalau kita lihat, nafsu, ya, dendamnya sangat luar biasa. Keluarganya dibantai, anak istrinya dilecehkan. Siapa yang enggak dendam, saudara? Masya Allah. Tapi mereka tahan dendam itu. Mereka tetap menjalankan syariat ajaran Rasul. Mereka tidak membantai, saudara. Ini yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Dan ini harusnya memang seluruh mata melihat akhlak pasukan kaum muslimin yang memang betul-betul menjalankan syariat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tusmit fi aduwan, dan janganlah engkau memberikan kegembiraan fi aduan kepada musuh-musuh. Aduan, musuh, ya. Artinya janganlah engkau memberikan musuh-musuh kami, yaitu kegembiraan ketika kami tertimpa musibah. Ini kalamnya kalam doa, seakan-akan orang yang setelah membaca doa Al-Muluk, surah Al-Muluk, kemudian diiringi dengan doa, dia mengharap janganlah engkau memberikan kepada kami ujian yang berat, janganlah engkau memberikan kepada kami musibah-musibah yang bisa membuat musuh-musuh kami itu
tenang atau bahagia. Wala hasidan, dan janganlah engkau memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang hasud, orang yang dengki kepada kami. Ya. Ini doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin. Ya Allah, sesungguhnya aku aduan. A'udzubika, memohon perlindungan kepada Engkau min syarrin, dari kejahatan-kejahatan kullu dabbah, kejahatan-kejahatan setiap makhluk atau setiap hewan-hewan yang buas, binatang-binatang buas. Anta akhidun binasiyatiha, engkau mampu untuk mencengkram, akhidu mencengkram, ya, atau memegang, binasiyatiha leher-leher dari binatang-binatang buas. Wa as'aluka, dan aku memohon kepada engkau khairan, kebaikan alladzi yadaka, yang berada di tanganmu. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada, minta kepada Allah. Jadi minta kepada Allah dari tetapnya iman, minta kepada Allah agar tidak dijauhi dari berbagai bala musibah, dan juga memohon kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang buas, juga memohon kepada Allah kebaikan yang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kafahullah, maka Allah akan mencukupkan baginya, bagi orang yang membaca surah Al-Mulk dan juga membaca doa ini, ya. Dicukupkan oleh Allah dari apa? Dari perkara hammaka, yang membuat dirinya menjadi waswas. Hammaka, ya, waswas minal jin, dari bisikan-bisikan jin, wal insi, dan bisikan-bisikan manusia, maksudnya bisikan manusia yang ingkar kepada Allah, wadawab, dan juga dari binatang-binatang buas. Kalau kita membaca ini, ya, makanya dawamkan doa-doa yang telah disampaikan atau telah dirisalatkan baginda Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Wa qala sayyidil Mustafa ya Rasul, sayyidi Mustafa lin Nabi li Ali sayyidina li Ali karramallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, idza aradta hajatan faqra ayatul kursi. Ya Ali, wahai Ali, idza aradta hajatan, apabila engkau mengharapkan satu keinginan, faqra, maka bacalah ayatul kursi, baca ayat kursi. Ya, kalau bisa kita sebelum kita doa, kita baca ayat kursi. Ya, ini sandarannya nih. Wad'ullah, kemudian berdoa, fi humumi wa qurubi, fi humumi wa qurubi, dan berdoa untuk menghindari humum, menghindari perasaan was-was, wa qurub, dan juga kesulitan. Jadi Rasulullah memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, kalau kau punya hajat, maka bacalah ayat kursi dan berdoa. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wal ard, dan sebagainya. Baca ayat kursi. Kemudian setelahnya itu apa? Baca doa. Ya, agar terhindar, mungkin kita dalam keadaan umum, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan was-was, dan juga kurub, dalam keadaan kesulitan yang sangat luar biasa, agar terhindar dari berbagai macam kesulitan dan sakwa sangka. Waqul, dengan mengucapkan doa, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis, faghfirli wa aslih li sa'ni wa farrij hammi, fa innallaha yaghsibu anka humumun wa yufarriju anka kurubun wa yaqda laka hawaij. Baca doanya, ya hayyu ya qayyum, sampai di mana baca doanya? Wa farrij hammi, wa farrij hammi, ya. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, al qayyum, yang berdiri, yang betul-betul tidak membutuhkan siapapun, karena Allah itu adalah Al-Qayyum, ia berdiri sendiri. La ilaha illa anta, tidak ada yang wajib untuk disembah kecuali engkau.
bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghis, tolonglah kami, atau aku memohon pertolongan kepada engkau. Astaghis, faghfirli, maka ampunilah dosa kami, wa aslih lisani, dan perbaguslah apa yang menjadi permasalahan kami, wa farij hammi, dan hindarkanlah kami dari rasa was-was, ya, rasa ketakutan dan sebagainya. Nah, orang yang membaca doa ini, membaca ayat kursi dan membaca doanya sebelum hajat tertunaikan, fa innallaha yaksibu anka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan angka darinya untuk terhindar dari perasaan-perasaan was-was. Wa farrijhu anhu kurub, dan akan terhindar pula, akan dijauhi oleh Allah dari dirinya dari kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Wa yuqda laka hawaij, dan akan dipenuhi untuk dirinya semua hajat keinginannya. Ya. Ya, terkadang kalau kita doa, kok doa saya kagak diijabah-ijabah sama Allah. Kan ada gitu. Mungkin syaratnya kurang, ya, atau mungkin masih ada dosa. Kalau kita sudah beristighfar kepada Allah, kalau kita telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita meninggalkan larangan-larangan Allah, doa kita belum juga diterima. Baca ini, baca ayat kursi, kemudian baca ini. Kalaupun kemudian hajat kita belum tertunaikan, jangan kita putus asa, jangan. Karena bisa jadi hajat kita akan ditunda oleh Allah. Apa yang kita inginkan ditunda oleh Allah. Karena terkadang apa yang kita inginkan tidaklah baik bagi kita, belum tentu baik. Tapi kalau Allah yang menganugerahkan, Allah yang memberikan, pastilah itu yang terbaik. Maka terkadang Allah menunda doa bagi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita jangan sampai putus asa. Ya. Ada orang berdoa, udah doa begitu lamanya, belum juga dikabulkan oleh Allah. Kemudian putus asa, nggak mau doa lagi. Padahal mungkin Allah berikan kepada yang lain. Ya, dia pengen misalnya punya kendaraan mewah, kagak diberiin sama Allah, kagak dikabulkan hajatnya sama Allah. Tapi Allah berikan kepadanya kesehatan, kagak sakit, saudara. Itu juga bagian dari dikabulkannya doa. Ada kalanya dia memohon agar dia mendapatkan kerja yang enak, penghasilan yang banyak, tapi nggak dapat. Nggak taunya anaknya lulus kuliah, ya, dengan biaya, dengan mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Itu juga anugerah dari Allah. Jadi kagak ada istilah kita minta kemudian langsung diberikan oleh Allah dengan apa yang kita minta. Mungkin saja bisa, tapi terkadang Allah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba. Bukannya apa yang diminta oleh hamba, bukan. Karena apa yang diminta oleh hamba belum tentu yang terbaik bagi sang hamba. Tapi kalau Allah memberikan apa yang dibutuhkan oleh hamba, inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kagak boleh putus asa. Ya, enggak boleh kita putus asa. Ya mungkin saja bisa jadi kita ditunda apa yang kita minta. Nanti setelahnya kita tua barulah diberikan oleh Allah. Atau juga ditunda apa yang kita minta di alam dunia, nanti di alam akhirat kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan di alam dunia. Jadi kagak ada yang mulgoh, saudara. Kagak ada yang sayang-sayang, ya. Kagak ada yang mulgoh. Jadi apa yang kita minta tetap akan diberikan oleh Allah. Cuma terkadang ditunda, ya. Nah, ini harus ada dalam diri kita keyakinan yang teguh bahwa sesungguhnya ketika kita meminta jangan sampai ada rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, wa ghala al-Mustafa sayyidi Rasulillah. Satu lagi ya, satu aja deh. Ya Ali, wahai Ali, idza asabaka hummun, ya.
idza asabaka hummun aw amrun faqul subhanaka rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu anta rabbil arsyil azim. Ya Ali, wahai Ali, idza asabaka hummun, apabila engkau mengalami hummun, perasaan was-was, khawatir, takut dan sebagainya, au amrun, atau ada masalah bagi dirimu, faqul, maka bacalah subhanaka rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Subhanaka, maha suci engkau, rabbi, wahai Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah kecuali engkau, 'alaika, hanya untukmu, hanya kepadamu, tawakkaltu, aku berserah diri. Anta rabbus samawati, engkau adalah Tuhan penguasa aras yang agung. Kalau kita dalam keadaan tertimpa musibah, ya, tertimpa rasa takut, banyak masalah, manusia kan banyak masalah, betul nggak? Masalah silih berganti. Nah, ketika ada masalah, jangan malah kita menjadi orang yang tidak kenal Allah. Kita dapat masalah satu, kemudian bertubi-tubi masalah datang kepada kita, jangan kemudian kita tinggalkan Allah. Jangan. Maka harus kita kuatkan dengan membaca doa. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu anta rabbus samawati wal ardh anta rabbul arsyil azim. Doa kepada Allah. Jadi hiasi apapun yang terjadi dalam diri kita, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, ataupun ketika kita memerlukan hajat, jangan sekali-sekali kita tidak berdoa kepada Allah. Makin kita berdoa, makin kita meminta kepada Allah, itu menandakan kita pasrah kepada Allah. Makin Allah sayang, makin Allah senang. Ya, kalau kita mintanya kepada Allah. Beda kalau kita minta kepada makhluk. Mungkin kalau kita minta kepada makhluk, sekali kita minta dikasih oleh makhluk. Kedua kalinya ini makhluk mikir. Ketiga kalinya bisa marah-marah. Itu kalau kita minta kepada makhluk. Tapi kalau kita minta kepada Allah, makin kita minta, bukannya Allah makin kesel, bukannya Allah makin marah, tapi makin senang Allah kepada makhluk yang selalu meminta kepadanya. Karena apa? Karena seakan-akan memang makhluk itu membutuhkan dirinya. Kita butuh kepada Allah, saudara. Maka jangan sampai kita bosan untuk berdoa apapun yang terjadi. Apakah kita tertimpa musibah, apakah kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kebahagiaan, jangan kita lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, inilah zikiran dan juga doa-doa di dalam pasal ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada Sayyidina Ali. Ini kalau kita bisa kerjain, kita kerjain, ya, kita kerjain, kita tulis di kertas, kemudian kita tempel, ada apapun kita baca. Nah, biar selalu ingat, karena yang namanya amal itu kalau tidak dikerjakan, kalau kagak dipraktekkan akan hilang. Sedikit demi sedikit kita baca. Nah, kalau kita baca terus, kita baca, kita hafalkan, insya Allah selalu hafal, insya Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyain? Ada? Tak ada. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarakna bi annana tarakna وأننا أسرفنا أللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نعضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا تطس الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآمنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.